Gatot Nurmantio minta Jokowi tegas terkait tewasnya 6 Laskar FPI Jakarta. Kompas TV, mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, angkat bicara terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 Laskar Khusus Front Pembela Islam, FPI, saat mengawal Habib Rizik Syihab pada Senin, 7 Desember 2020, sekitar pukul 0:30 WIB. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Polri. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu, kata Gatot melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 8 Desember 2020. Gatot menilai tindakan aparat menembak mati 6 Laskar FPI sebagai sesuatu hal yang brutal dan kejam. Perbuatan itu, kata dia, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais. Tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, tidak berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, ucap Gatot Nurmantio. Atas alasan itulah, kata dia, kami berpendapat perlu segera dibentuknya tim pencari fakta independen. Ini untuk menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi lebih lanjut. Gatot yang mewakili kami kembali mengajak masyarakat untuk bersatu dan menghentikan segala upaya kekerasan di dalam sendi kehidupan, termasuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Kami menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti-demokrasi, kata Gatot. Versi polisi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan penembakan yang terjadi di Tol Japek berawal ketika polisi sedang mengecek informasi soal adanya pengerahan massa terkait pemanggilan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kemudian, kata Fadil, kelompok yang diduga berasal dari Habib Rizik Syihab melakukan penyerangan, sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan mereka tewas. Kelompok diduga MRS yang menyerang anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal 6 orang, ujar Fadil dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin, 7 Desember 2020. Fadil menyebut bahwa massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab. Massa saat itu berada dalam sebuah kendaraan ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Rizik. Petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api, kata Fadil. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS. Meninggal dunia sebanyak 6 orang, tanggapan FPI. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman, menyebut bahwa adanya insiden baku tembak dengan polisi merupakan tidak benar. Sebab, kata Munarman, anggota FPI tidak pernah memiliki senjata api. Munarman mengatakan demikian usai mendengar keterangan Polda Metro Jaya atas tewasnya 6 anggota FPI itu. Menurut Munarman, awalnya pihak Imam Besar FPI Rizik Syihab sudah diintai oleh sejumlah orang. Pengintaian dilakukan di Sentul, Megamendung, dan Petamburan, Jakarta Pusat. Pengintaian itu disebut Munarman dilakukan selama 24 jam setelah Rizik Syihab tiba di Indonesia pada Selasa, 10 November 2020. Lalu terkait adanya pengintaian itu, Munarman menyebut memiliki bukti bahwa pengintai berjumlah sekira 30 orang. Mereka berasal dari institusi negara. Bahkan, kata Munarman, mereka mengintai Rizik Syihab menggunakan drone termasuk ketika pada Minggu, 6 Desember 2020, pukul 22:30 WIB, Rizik Syihab bersama keluarganya berencana keluar dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka berencana menghadiri pengajian keluarga di suatu tempat dengan mengakses jalan tol Jakarta Cikampek. Rizik Syihab menggunakan satu mobil dengan keluarganya, sementara 3 mobil lain mengawal mobil Rizik Syihab.
Namun di perjalanan mobil rombongan Rizik Syihab dihentikan oleh para penguntit yang tidak memakai pakaian seragam polisi. Mereka bahkan mencoba memotong jalan mobil Rizik Syihab. Karena hal itu, maka para pengawal di mobil lain berusaha untuk melindungi Habib Rizik Syihab, jelas Munarman di DPP FPI Senin, 7 Desember 2020. Mobil yang ditumpangi Rizik Syihab pun berhasil lolos dari para penguntit berpakaian preman tersebut. Sementara 3 mobil lainnya menangani para penguntit tersebut. Setelah itu, pihak DPP FPI pun tidak mendapatkan kabar dari 6 laskar yang berada dalam satu mobil yang sama. Maka dari itu, pihak DPP FPI menyebarkan rilis terkait kehilangan 6 anggota FPI karena dicegat sekelompok pria berpakaian preman. Belakangan diketahui, ke-6 laskar FPI tersebut dinyatakan tewas. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.